Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tria Harina Rohmah. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas salah satu bab yang ada di LKS Al-Quran Hadis kelas 10 Madrasah Aliyah yang berjudul Tujuan dan Fungsi Al-Quran. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kedudukan Al-Quran, yang kedua tujuan dan fungsi Al-Quran, yang ketiga perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran. Baik, langsung saja mari kita belajar bersama. Di sini dijelaskan di dalam subbab yang pertama, yaitu kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pokok bagi ajaran Islam. Al-Quran juga merupakan sumber hukum yang utama dan pertama dalam Islam. Sebagai sumber pokok ajaran Islam, Al-Quran berisi ajaran-ajaran yang lengkap dan sempurna yang meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Sebagai sumber hukum, Al-Quran telah memberikan tata aturan yang lengkap. Ada yang masih bersifat global dan ada pula yang bersifat detail. Al-Quran mengatur dengan disertai konsekuensi-konsekuensi demi terciptanya tatanan kehidupan manusia yang teratur, harmonis, bahagia, dan sejahtera, baik lahir maupun batin. Agar manusia dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya, maka hendaknya manusia selalu berpegang teguh kepada prinsip dasar ajaran dan kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran sebagai sumber utamanya. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Quran surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali atau agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran surat Ali Imran ayat 103. Lalu sebab yang kedua adalah tujuan dan fungsi Al-Quran. Allah telah menurunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran yang hakiki. Di antara tujuan dan fungsi diturunkannya Al-Quran oleh Allah SWT adalah yang pertama, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran tersebut, manusia akan mempunyai arah dan tujuan yang hidup yang jelas dalam menjalani kehidupannya. Banyak ayat Al-Quran yang menjalankan tentang fungsi Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Salah satunya yaitu Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Lalu fungsi yang kedua adalah Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Salah satu fungsi penting Al-Quran lainnya adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam. Dalam pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa Al-Quran ialah yang mula-mula menjelaskan ajaran yang lengkap dan menyeluruh yang diberikan oleh Allah. Ajaran-ajaran tersebut ada yang bersifat mujmal, yakni hanya memberikan prinsip-prinsip umumnya saja, dan ada yang bersifat tafsil, yang artinya terperinci dan khusus. Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran mutlak kebenarannya, dan ajaran yang paling sempurna ajaran Al-Quran di samping membenarkan ajaran-ajaran kitab suci sebelumnya, juga menyempurnakan ajaran kitab-kitab sebelumnya tersebut. Al-Quran berisi tentang pokok-pokok atau dasar-dasar ajaran Islam. Lalu sebab yang terakhir yaitu perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran. Apabila manusia, terutama umat Islam, telah memfungsikan Al-Quran dengan cara menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup, menerapkan dan melaksanakan segala ajaran Islam sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran, serta mengambil pelajaran yang baik dan positif dan meneladaninya, meninggalkan yang negatif, niscaya keselamatan, kesuksesan, dan kebahagiaanlah yang akan diperoleh baik di dunia maupun di akhirat.
Itulah fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Baik, itulah sedikit pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, walhidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.